like there's no tomorrow. Dalam rangka koordinasi target dan realisasi pendapatan pada UPTD PPD Samsat Malingping tahun 2022, Komisi 3 DPRD Provinsi Banten melakukan kunjungan kerja ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah, UPTD PPD, Samsat Malingping yang berlokasi di Jalan Baru Beyeh, Malingping, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten, Senin, tanggal 23 Mei tahun 2022. Malingping kita langsung support. Sebelum launching, embossing kita sudah sampaikan. TNKB sudah kita penuhi. Tapi mohon izin Bapak Ibu dari Komisi 3 sekalian, SK Gubernur Tim Pembina Samsat. Di dalamnya tidak hanya ada kami kepolisian, tapi dari unsur Bapenda 2022 dalam anggaran kami itu itu ranahnya Bapak luar biasa. Progresnya luar biasa. Jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian, kami mohon dukungan mengenai tadi legal standing SK Gubernur. Izin konfirmasi Pak Ketua, ini kunker ini dalam rangka agenda apa Pak Ketua? Jadi kan Komisi 3 itu membidangi tentang keuangan ya. Berapa dinas di Komisi 3 di bawah Komisi 3. Di antaranya ada Bapenda. Nah, Bapenda itu kan membawai UPTD seperti ini di mana-mana. Jadi sehingga kita harus datang ke semua UPTD penghasil. Ya baik yang di bawah Bapenda maupun dinas penghasil lainnya. Ya kan? Nah, apa yang dilakukan itu tadi selalu koordinasi target dan realisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pelayanan. Yang ketiga, bagaimana masukan-masukan dari mereka yang memerlukan kita tidak lanjuti tingkat atas gitu. Ya, aspirasi gitu ya. Terus kemudian Pak Haji, ini langkah strategis apa ini untuk pencapaian target di 2022 ini untuk dalam hal ini Samsat Malingping ya khususnya? Samsat sebenarnya kan gini ya, setiap Samsat itu berbeda karakteristik ya. Saya kebetulan di Tangerang, mungkin di sana R4-nya lebih banyak dan R4-nya juga CC-nya lebih tinggi, ya kan. Sementara di sini kan R2 yang banyak, ya kan. Jadi kita sama semua itu adalah pendapatan bagi kita. Nah, kenapa datang ke sini? Itu tadi saya bilang langkah strategi dilakukan apa? Ya bagaimana kendala-kendala yang terjadi itu bisa kita atasi. Yang berikutnya apa? Kemarin kan COVID. Dengan COVID kan banyak sekali penurunan terhadap pendapatan. Nah, yang sekarang udah mulai reda. Kita harus tingkatkan pendapatan lagi karena kebutuhan daripada pembangunan, kebutuhan daripada dana biaya modal atau biaya pembangunan semua itu besar di Banten. Nah, itu memerlukan harus harus diimbangi oleh pendapatan yang memadai cukup gitu. Nah, saat ini menurut Pak Ketua kendala di sini Samsat Malingping apa? Mengingat ini kan gedungnya juga udah baru ya, otomatis kan pelayanan juga bertambah. Yang pertama saya sampaikan tadi Pak Ketua UPT Samsat, bagaimana menggugah kesadaran wajib pajak itu untuk membayar pajak, baik R2 sama R4. Yang kedua, bagaimana menagih mereka-mereka yang nunggak pajak, kendaraan-kendaraan yang tidak mendapatkan ulang lagi. Dua. Karena kalau lihat jumlah unitnya besar. Katanya jumlah unitnya sekitar 77.000. Baik R1 maupun R2. Dari sekian itu yang 40% aja misalnya nunggak ya, masih ada 60%. Berarti masih ada 39 atau 40.000. 40.000 kendaraan. Nah, kalau 40.000 itu kendaraan misalnya berapa persen yang R2, berapa persen yang R4, yang R2 itu berapa tadi nilainya? Kan tinggi. Betul. Nah, menurut Pak Ketua ini kan per Februari ini UPT Samsat Malingping ini kan baru launching ya. Ini hitungan dalam beberapa bulan ini ada peningkatan nggak dari pendapatan? Kalau saya lihat 2021 dia mencapai target tuh lebih malah.
Nah, Nah, kalau beberapa bulan ini, beberapa bulan ini kalau saya lihat data kan begini ya. Kalau menghitung PAD itu jangan dihitung juga per bulan 2 bulan. Kan target seluruhnya nanti kan. Ya, karena kita anggaran kita tuh kan dihitungnya nanti ya kan. Kalau sekarang masih normal, masih bagus. Kalau saya lihat Pak Sirujin tadi berapa persen baru masuk 30? 30%. Target secara keseluruhan baru 33%. berarti optimis melebihi target ya? Kalau saya bilang kalau semuanya optimis banget. Saya optimis. Gini Pak Ketua, ini mungkin di luar konteks ini ya. Sebagai warga selatan juga kami bahwa adanya gedung Samsat yang baru ini begitu megah Pak Ketua. Nah kemudian tapi akses menuju Samsat ini kan seperti yang Pak Haji lihat ya, seperti itu. Itu kira-kira dari unsur dewan sendiri bagaimana? Kita udah catat tadi masukannya. Ya. Walaupun terus terang ya, infrastruktur kan bukan domain komisi saya. Betul. Minimal ini kita masukkan. Ya. Perlu banget. Harus kalau gedung yang gede, jalan juga harus bagus. Betul, karena kan waktu kami wawancara Pak Bapenda, Pak Haji Opar, katanya sedang proses untuk pengalihan kewenangan dari kabupaten ke provinsi. Itu gimana Pak? Kewenangan dari kabupaten, Ke provinsi. ya bagus dong. Jalan ini kan Bagus kalau diserahkan ke provinsi, berarti provinsi nanti yang akan memelihara, yang akan membangun. lagi proses. Ya mudah-mudahan dana provinsi cukup karena ada juga begini, ada juga yang dari provinsi kewenangannya serahin ke kabupaten juga ada di Tangerang. Iya, gitu. Beda-beda ya. Oke. Nah, Bapak sering ke daerah sini, kunjungan? Baru kedua kali. Kedua kali. Satu kali nggak kesini. Satu kali kita ke Baya. Kesannya wilayah selatan gimana Pak? Ya saya bilang masih luas, masih bagus untuk investasi. Apalagi nanti jalan tolnya akan masuk ya. Iya. Yang penting adalah bagaimana nih ya masyarakatnya menerima investasi. Tapi juga si investor juga harus benar mengutamakan lokal, dan investor itu juga yang ikutin kearifan lokal. Misalnya gini, lebih banyak mereka yang di sini buka adalah yang padat karya, yang padat modal, padat karya. Prospek ke depan Pak, perkembangan wilayah selatan ya, dengan hadirnya Samsat dan ini dan dari bagaimana Pak? Dari kacamata. Udah bagus lah, baik. Kenapa? Malah tadi Pak Polisi bilang, malah dia kadang-kadang ambil bola kok, dia mengunjungi masing-masing. Sekarang yang penting tadi saya bilang kesadaran masyarakat dan penegakan hukumnya di sini untuk ditegakkan supaya bisa orang semua mau berpartisipasi untuk bayar gitu. Baik, terima kasih Pak. Izin konfirmasi Pak Kepala. Tadi ada kunjungan dari Komisi 3 ya. Bagaimana tanggapannya dari UPT Samsat Malingping? Alhamdulillah dengan kedatangan Komisi 3 sebagai partner kerja kita di Bapenda, khususnya di UPT Malingping, beliau hadir, kurang lebih ada 8 anggota dewan yang hadir, termasuk Pak Ketua Komisi juga hadir, dan para wakil ketua dan juga anggota hadir, 8 orang dari 15 anggota Komisi 3 yang hadir. Alhamdulillah, ini luar biasa karena kami, khususnya saya di UPT Samsat Malingping, membutuhkan koordinasi, komunikasi, dan juga terutama supportnya dari beliau-beliau sebagai anggota Dewan terhormat untuk bisa mendorong kebijakan yang bisa meningkatkan pendapatan di UPT Samsat Malingping. Hal apa saja tadi yang dibahas Pak? Pertama yang kita bahas adalah bagaimana meningkatkan target sehingga realisasinya bisa mencapai apa yang diharapkan sesuai dengan ekspektasi kita, bahwa di akhir tahun biasanya di bulan November Desember mudah-mudahan capaian target kita mencapai 100% lebih lah, seperti tahun kemarin 2021 kita mencapai target 115%. Jadi ekspektasi kita tercapai yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan tahun 2002 ini sekalipun targetnya tinggi 29 miliar bisa tercapai sekalipun dengan napas yang tersendat-sendat karena kemampuan warga masyarakat Lebak Selatan khususnya Malingping atau 10 kecamatan yang ada di UPT Samsat Malingping itu berbagai macam latar belakang, ada mungkin dari karyawan, petani, terus juga peternak, nelayan, juga penambang, baik pasir maupun emas, berbagai macam ini seperti contoh dari pertanian. Mereka-mereka yang wajib pajak yang belum
panen, belum menghasilkan hasil dari melaut dan sebagainya. Mereka dengan bahasa yang halus belum bisa karena belum panen atau belum dapat penghasilan dan sebagainya. Tapi kita tidak segan-segan, tidak leha-leha untuk selalu mengingatkan mereka, sosialisasi terhadap masyarakat, terutama wajib pajak yang memang hampir di kita itu 40%, 50% tunggakannya luar biasa banyak. Karena ditambah kita belum ada sistem razia ya. Karena kebanyakan di Malingping itu hampir 80% kepemilikan roda 2, sedangkan 20% itu kepemilikan roda 4. Sedangkan roda 4 pun hanya beberapa merek mobil yang dikatakan mewah. Sisanya ya untuk masyarakat umum lah, seperti mobil Avanza, Kijang, lain sebagainya gitu. Berbeda dengan di kota-kota besar yang memang pajak mobil mewah kan sekali bayar, wah lumayan, target realisasinya kan luar biasa deh. Kita ya sekalipun memang tinggi targetnya, mudah-mudahan dengan segala upaya kita di UPT Samsat Malingping dan dorongan dari Dewan Komisi 3 itu bisa tercapai. Tadi ada masukan juga dong Pak ke Dewan Komisi 3. Nah, apa masukannya dan apa harapannya dengan kegiatan ini Pak? Nah, harapan saya dengan kedatangan Komisi 3, pertama yang ingin saya sampaikan tadi, ada beberapa tenaga staf kita yang belum di-SK-kan oleh Pak Kaban, mudah-mudahan didorong oleh sahabat-sahabat, saudara-saudara saya yang ada di Komisi 3 ini bisa mendorong untuk segera di-SK-kan. Karena mereka-mereka yang belum ter-SK-kan ini di kita kinerjanya sangat luar biasa. Bagus, baik di pelayanan maupun di staf pendataan atau penerimaan, termasuk di TU-nya. Itu luar biasa. Jadi saya berharap sahabat-sahabat bisa diterima atau bisa diberikan SK untuk menjadi staf di Malingping yang 10 orang itu. Oke, terima kasih Pak.